Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara. Tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah raya hari Minggu tanggal 18 Juni. Sesi pertama dan sesi kedua pukul 6.30 dan 9 akan dilayani oleh Pendeta Muda Hendri Lee. Ibadah doa lawatan tanggal 22 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Daniel Aryati. Kak Enji, ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Ya kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Please leave your message after the beep. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Kopsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you, God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja, dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, see you, God bless you. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Hari ini Tante ada di mana? Ayo tebak, Tante ada di mana? Ada di mana Tasya? Taman Safari Prigen. Nah, nanti tanggal 7 bulan 7 2023 kita akan pergi rame-rame ke Taman Safari Prigen. Teman-teman yang belum daftar, segera daftar di Tante Linda, Tante Joyce, dan Tante Sepsi. Yang belum nabung, ayo buruan nabung sekarang juga. Yang sudah ada tabungan, boleh penuhi sekarang tabungannya. Jangan lupa ya, sampai ketemu nanti kita pergi rame-rame di Taman Safari Prigen. Oke? See you, God bless you.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, memuliakan, meninggikan namanya sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Dia yang berdaulat atas hidup saya dan juga saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa kalau pada hari ini ya Bapa kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Saya yakin percaya Bapa ada kuasa di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami apapun kami pujikan buat Engkau, itu semuanya boleh menjadi yang terindah buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pimpin jalannya ibadah pada hari ini ya Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir iman dari ibadah yang kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, haleluya, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, haleluya. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan
anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, oh haleluya. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kasih dan setia-Mu sungguh nyata melimpah di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memiliki anugerah yang besar karena Engkau baik bagi setiap kami. Kami mau memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Yang setiap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara, amin. Mari toleh kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik. Haleluya, untuk selama
ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Haleluya, untuk selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan hari ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan gereja. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar
Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan sambut firman. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar jawab, untuk mendengar jawab-Mu, untuk mendengar jawab-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glorana la masedere danaya. Enarena la musene. Enale mele molo molo moriana. Ename korobo senea. E aromo sena la mala malome. E kene menurumo. E arere de 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 daranaya sa. Glory. Hosana. Glory. Mari jemaat sembah Tuhan. Oh, Riana Lamoso. Dari segala suara yang ada di atas muka bumi ini, ya Tuhan, kami sungguh menghormati perkataan-perkataan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman-Nya. Karena itu malam ini kami datang dengan hati yang lapar, hati yang haus untuk mendengar suara-Mu, suara yang berkuasa, yang lebih mudah langit dan bumi runtuh, tetapi perkataan Allah tinggal tetap selama-lamanya. Oh Roh Kudus Allah, tolonglah kami, supaya kami memberi perhatian bagi isi firman-Mu, bagi isi hati-Mu, lebih dari kami mendengarkan suara siapapun di atas muka bumi ini. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, layakkan dan kuduskan kami. Roh Kudus, Engkau tahu beban, pengharapan, pergumulan umat-Mu malam hari ini. Tetapi kami nanti pulang, kami sudah diberikan kelegaan, diberikan kebebasan dan pertolongan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Malam ini saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan ada di tempat ini? Dengarkan suara Tuhan.
Kita ada di pertengahan tahun 2023. Tentunya Bapak Ibu masih ingat pada waktu awal tahun, ya. Tanpa terasa sekarang kita ada di bulan Juni. Di pertengahan tahun 2023. Pada awal tahun ada banyak prediksi, ada banyak pandangan, ada banyak ungkapan yang diucapkan oleh gereja, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh mereka orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sedemikian rupa. Mereka mengungkapkan hal-hal, bahkan segala sesuatu yang mungkin, yang bisa, yang akan terjadi. Tapi jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah menyampaikan segala sesuatu lebih dahulu. Tidak ada hal yang baru yang terjadi di atas muka bumi ini. Semuanya sudah disampaikan di dalam satu buku yang disebut Alkitab. Yang secara teologis katanya 66 buku, 66 kitab. Tapi sampai kapanpun isinya tidak akan pernah ketinggalan zaman. Saudara, saya ajak kita untuk membuka apa sih yang dituliskan oleh Alkitab tentang zaman, tentang generasi, tentang segala sesuatu yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Mari saya ajak Bapak Ibu membuka Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya 25 sampai 29. Ibrani pasalnya yang ke-12 Bapak Ibu, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 29. Saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, ini adalah sesuatu yang Tuhan sudah pernah sampaikan untuk gerejanya, untuk umat Tuhan, untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Goncangan demi goncangan masih akan terjadi. Saudara, apa yang masih akan terjadi tahun-tahun depan, hari-hari mendatang, bulan-bulan yang akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Alkitab sudah menyampaikan bahwa goncangan itu pasti akan terjadi. Saudara siap atau tidak siap? Saudara harus siap menerima semuanya. Saudara, ternyata apa yang dituliskan oleh kitab Ibrani ini sudah ada ratusan tahun sebelum ditulis di dalam kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani hanya mengutip, hanya menyampaikan ulang apa yang Allah sudah pernah sampaikan. Dari penulis Ibrani menyampaikan ini, sampai hari ini saya menyampaikan, saya hanya mengutip, saya hanya menyampaikan
apa yang penulis surat Ibrani sampaikan. Tapi penulis surat Ibrani juga mengutip dari apa yang sudah ada. Saudara, mari kita lihat di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-9. Mari kita membuka Bapak Ibu kitab Hagai, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Hagai pasal 2, ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit. Bukan hanya langit, tetapi bumi. Bukan hanya bumi, tetapi laut. Bukan hanya laut, tetapi juga darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Hagai ditulis pada tahun 520 sebelum Kristus. Dan kitab Ibrani ditulis tahun 69 sesudah Kristus. Tapi sampai hari ini, bahkan sampai nanti Kristus datang yang kedua kali, yang namanya goncangan tidak akan pernah berhenti. Mengapa? Karena Alkitab sudah menyampaikannya. Karena itu, Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Jangan bingung. Jangan menjadi orang yang kehilangan pengharapan terhadap segala sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang masih akan terjadi. Kenapa? Selama saudara memperhatikan firman Tuhan, selama yang menjadi arahan hidupmu adalah Alkitab, selama yang membimbing saudara adalah suara Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri, Tuhan akan meluputkan saudara dari berbagai macam malapetaka, dari segala hal yang akan menimpa dunia ini. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk melihat dari ayat yang tadi kita baca di dalam Hagai pasal yang kedua ini, ayat 7 sampai yang ke-9. Siapa saja yang akan mengalami goncangan? Saudara kalau lihat tadi ayat yang ke-7, dikatakan langit, bumi, laut, darat akan digoncangkan. Lalu ayat yang ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ketika penulis surat Ibrani mengutip Hagai, Hagai lebih detail menceritakan goncangan itu akan terjadi kepada siapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, goncangan akan terjadi kepada dunia. Goncangan akan terjadi kepada bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa seperti ayat 8, itu berarti seluruh bangsa. Itu berarti seluruh dunia akan mengalami goncangan. Kata goncangan juga akan terjadi untuk bangsa Israel. Sekalipun Israel umat pilihan Tuhan. Israel termasuk bangsa yang akan mengalami goncangan. Bukan hanya bangsa-bangsa yang digoncang. Bukan hanya dunia yang digoncang. Tetapi bangsa Israel juga akan mengalami goncangan. Bukan hanya bangsa Israel. Tetapi umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga akan mengalami goncangan. Orang percaya akan dimurnikan. Orang percaya akan semakin dikuduskan. Orang percaya hari-hari ini dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus yang menyambut sang mempelai pria tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Amin. Kenapa nggak ada yang amin?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, lihat, lewat media sosial, lewat alat yang canggih yang namanya HP, di mana Bapak Ibu punya Facebook, punya YouTube, saya nggak tahu apa lagi namanya. Hamba-hamba Tuhan banyak yang tidak menjadi berkat. Hamba-hamba Tuhan saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menganggap diri paling bijak, diri paling hebat, gerejanya paling layak. Ngeri Bapak Ibu. Saya berkata kepada jemaat, ketika semua pada bingung, dipusingkan dengan teori-teori tentang perpuluhan, hamba Tuhan satu, hamba Tuhan yang satu, semua saling menyerang. Dulu nggak ada Bapak Ibu, seperti begitu nggak ada. Belum lagi tentang keselamatan, belum lagi tentang Roh Kudus, belum lagi tentang bahasa roh. Yang satu berkata, bahasa roh yang ada sekarang di gereja itu bahasa roh palsu. Yang lebih radikal berkata, bahasa roh itu sudah tidak ada. Itu sudah selesai pada zaman Kisah Para Rasul. Tapi yang lain berkata, ada yang asli. Yang asli itu enggak seperti yang di gereja-gereja sekarang. Terus yang mana? Yang bagaimana? Enggak bisa mereka menunjukkan. Hal yang seperti ini terus bergulir, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada banyak umat Tuhan, ada banyak orang percaya yang akhirnya menjadi kebingungan. Bahkan ada juga yang dasar fondasi imannya tidak teguh. Mereka berkata, untuk apa saya datang, saya menyembah kepada sebuah ajaran yang ternyata di dalamnya penuh dengan kontradiksi. Di mana para tokohnya, para agamawannya saling menyerang satu dengan yang lain. Di satu sisi bicara tentang kasih, di satu sisi bicara tentang hidup yang kudus, di satu sisi bicara kemurnian, di satu sisi bicara hidup melayani. Tapi kenyataannya mereka hidup saling menjegal, saling menganiaya, saling menekan, dan saling melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jemaat, ini satu bukti. Dunia digoncang. Ini satu bukti. Bangsa Israel juga digoncang. Tapi ini juga bukti. Gereja juga digoncang. Umat Tuhan juga mengalami goncangan. Pertanyaannya, kalau dunia itu digoncang, kenapa? Kalau bangsa Israel itu digoncang, kenapa? Kalau gereja itu digoncang, kenapa? Dunia ini digoncang supaya dunia mengalami penghukuman dari Tuhan. Tuhan menyatakan murkanya, hukumannya untuk dunia. Sedangkan untuk bangsa Israel, Tuhan mengizinkan goncangan supaya bangsa Israel mengalami keselamatan. Karena sampai hari ini mereka berdoa di tembok ratapan. Mereka meletakkan jidatnya, dahinya di tembok ratapan. Mereka masih membaca Taurat. Mereka masih mengucapkan, memperkatakan itu. Mereka masih menunggu, menantikan Mesias datang. Alkitab berkata Mesias sudah datang. Yesus Kristus itu yang mereka tunggu sudah datang. Tapi di tembok ratapan mereka masih menunggu. Mereka masih menantikan kapan Mesias datang. Sementara yang ditunggu sudah balik ke sorga. Harusnya yang dinantikan nanti kedatangannya yang kedua kali. Bukan hadirnya seperti yang pertama sebagai Mesias. Sudah terlambat.
Tuhan izinkan bangsa Israel hari-hari ini juga mengalami goncangan. Sampai hari ini Bapak Ibu, seluruh bangsa di dunia masih membenci bangsa Israel. Dan itu Tuhan izinkan supaya bangsa Israel hidup dalam pertobatan. Mengalami keselamatan dari Tuhan. Lalu untuk apa umat Tuhan juga diizinkan mengalami goncangan? Untuk apa gereja dan hamba Tuhan, orang percaya, orang pilihan, diizinkan mengalami dan hidup tinggal di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi dan yang masih akan terjadi. Jemaat, dengarkan saya, supaya saudara dan saya semakin dimurnikan, semakin dibentuk, semakin dikuduskan, dan menjadi seperti Kristus. Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Sehingga ketika orang melihat Bapak Ibu, dia melihat ada manifestasi hidup Kristus dalam hidupmu. Coba lihat kanan kiri. Ada kehidupan Kristus atau kehidupan setan? Saudara, seringkali kalau suami istri bertengkar, kalau sudah nggak ada kata-kata lagi, sudah habis semua kata-kata, semua jurus habis, yang keluar setan kamu. Paling mantep katanya. Sudah Pak, nggak ada lagi, semua sudah habis. Kosakata sudah habis. Paling enak saya bilang istri, suami, setan lu ya. Selesai, mentok sudah, bertobat saudara. Saya berdoa di sini nggak ada yang modelnya kayak begitu. Tapi kalau ada, dengar firman Tuhan, bertobat saudara malam hari ini. Saudara, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah goncangan dunia ini. Bukan memuliakan setan. Saya berkata sama jemaat, jangan pernah tanya kepada saya, Pak gimana pendapat pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini tentang ini Pak. Saya bilang saya nggak mau dengarkan itu. Kan sudah ada Alkitabnya. Baca. Iya Pak, tapi itu ngomongnya begini. Ngomong. Sudah dengarkan lewat mimbar gereja, sudah disampaikan, kenapa masih tanya? Ya cuma pengen tahu. Dari pengen tahu akhirnya jadi menyalahkan. Terus akan pilih mana yang cocok sama hatimu. Saudara akan kesampingkan ini firman. Contoh sederhana tentang bahasa roh. Kalau orang-orang itu berkata bahasa roh sudah nggak ada, robek aja bagian Alkitab yang berkata tentang bahasa roh. Di 1 Korintus itu. Pasal 12 sampai 14. Jelas ada kok. Kapan bahasa roh berhenti? Kapan? Kapan bahasa roh tidak dibutuhkan lagi? Kalau yang sempurna sudah datang. Kuncinya cuma itu. Maka tidak butuh lagi bahasa roh. Tidak butuh lagi nubuat. Akan berhenti. Tapi masalahnya Bapak Ibu, mereka mengartikan yang sempurna itu adalah Alkitab. Ini Alkitab Pak, sudah, ini yang sempurna. Ini sudah ada, berarti bahasa roh berhenti. Kalau gaya bahasa Surabaya, saya bilang apa? Diawur yang ngomongi. Ya kan? Yang sempurna yang dimaksud di situ itu bukan Alkitab. Tapi konteksnya yang sempurna di sana adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Tidak ada yang amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu kalau bicara dalam bahasa roh.
Ada yang bilang nggak boleh itu Pak. Itu seperti action-actionan. Tunggu nanti kalau di kamar doa sendirian. Saya bilang tunjukkan ayatnya di mana. Kalau ada ayatnya, saya mau. Tapi kalau nggak ada ganti kamu ya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Alkitab jelas bilang kok di dalam pertemuan jemaat. Ada lagi yang mengartikan, Pak, boleh berbahasa roh tapi harus diterjemahkan. Saya bilang itu kamu ngawur. Mana ada ayatnya bahasa roh harus diterjemahkan. Yang betul itu bahasa roh ditafsirkan. Beda kalau diterjemahkan kata per kata. Tapi kalau ditafsirkan itu seluruh ungkapan, seluruh perkataan, seluruh kalimat, baru hikmat Allah, Roh Kudus akan menuntun orang lain untuk menafsirkannya. Kalau enggak orang lain, siapa? Hamba Tuhan yang berkhotbah. Ibu gembala, bapak gembala, penatua gereja yang lain. Ini cuma contoh. Hari ini yang terjadi di gereja adalah setelah goncangan COVID selesai, sekarang goncangan doktrin. Dan ini sebetulnya sebelum COVID juga sudah banyak Bapak Ibu hal-hal seperti itu. Tapi hari ini marah. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan seperti kurang kerjaan. Jadi akhirnya semua pada promosi lewat YouTube. Yang mereka lupa dengan seperti itu. Mereka lupa, saya tidak menghakimi. Tapi mereka lupa itu tipis batasannya dengan mencuri kemuliaan Allah. Saudara setuju atau enggak terserah. Tapi saya hanya menunjukkan goncangan-goncangan yang sedang ada di atas muka bumi ini. Lalu pertanyaannya apa saja yang digoncangkan? Coba kita balik Hagai 2 ayat 7 tadi. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi. Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Laut dan darat. Ternyata semua aspek akan digoncangkan. Kata langit dan bumi. Kata laut dan darat. Itu mewakili semua aspek kehidupan akan mengalami goncangan. Berarti aspek budaya, ya. Akhirnya apa? Pria dengan pria menikah. Wanita dengan wanita menikah. Ada lagi manusia dengan hewan. Aspek budaya akhirnya mengalami kemunduran. Degradasi yang demikian rusak dan bobrok. Aspek ekonomi, jelas. Hari ini, Bapak Ibu, dibandingkan sekian tahun yang lalu, sudah beda. Saya tidak perlu banyak sebutkan tentang ekonomi. Pasti Bapak Ibu tahu. Berapa banyak pabrik yang tutup. Berapa banyak toko-toko yang tutup. Berapa banyak ruko, apartemen dijual, enggak laku-laku. Aspek politik, aspek kehidupan sosial. Mana saudara yang kaya, itu paling didekati. Tapi mana saudara yang miskin, enggak ada duit, itu paling ditinggal. Aspek sosial. Begitu nyata di lapisan masyarakat ini. Berlaku prinsip ada gula, ada semut. Enggak ada gula, enggak ada rasa manis, enggak ada semut yang dekat. Kalau saudara lagi sukses, berhasil, saudara enggak perlu buka pintu rumah saudara untuk bilang welcome. Orang akan datang dengan sendirinya. Orang suka dekat sama saudara. Apalagi kalau motivasinya nggak baik. Cari pinjaman dan sebagainya. Saya nggak nyender loh Bapak Ibu. Saya nggak nyinggung. Ini fakta. Degradasi seperti ini sedang terjadi di belahan dunia ini. Tapi kalau orang itu orang yang susah.
Orang itu menderita. Orang itu kekurangan. Gak ada orang yang mau deket. Dia nganggapnya apa? Ini bagaikan kutu. Kalau kita deketin, kita ketularan. Kita akan berkutu juga. Apakah itu yang Alkitab ajarkan kepada saudara? Tapi ini goncangan yang terjadi di gereja. Berapa banyak saudara? Kalau saudara misalnya sedang duduk, lalu datang jemaat baru, bajunya awut-awutan, modelnya juga mungkin nggak seperti yang Bapak Ibu harapkan. Dia duduk di samping Bapak Ibu. Kira-kira apa perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu berkata, ini tetap saudaraku, aku akan sambut dengan baik. Atau Bapak Ibu mikir, ini siapa kok ada orang kayak gini di samping saya? Dia nggak tahu siapa saya. Coba saudara renungkan ini baik-baik. Berapa banyak saudara, kita ini di dalam gereja masih terikat dengan tradisi dan budaya kehidupan sosial yang tidak mencerminkan kita ini milik Kristus. Jadi baik di dalam Hagai, baik di dalam kitab Ibrani yang kita sudah baca tadi, kita harus sepakat goncangan itu sedang terjadi di semua aspek kehidupan. Tapi saudara harus siap, saudara harus mau menerima ini. Saudara, begitu saya membaca Hagai, saya membaca Ibrani, di satu sisi memang ada goncangan. Di satu sisi memang ada beban hidup dan pergumulan. Tapi di satu sisi ada sebuah penghiburan di tengah-tengah goncangan itu. Saudara kalau baca tadi Hagai maupun Ibrani, ternyata ada hal-hal yang bersifat kontradiktif. Coba kita lihat dulu ya, Hagai 2 ya. Ayat yang ke-8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ada goncangan tapi sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Hubungannya apa goncangan dengan berkat? Hubungannya apa dengan ayat 9? Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di satu sisi Tuhan bicara tentang goncangan, tapi di satu sisi Tuhan bicara tentang pemeliharaannya. Sama dalam Ibrani juga seperti itu. Coba kita lihat Ibrani tadi, pasal 12 ya. Ayat yang ke-27. Coba kita buka Bapak Ibu, Ibrani tadi. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 27. Saudara akan lihat kontradiksinya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ada satu sisi bagian yang tergoncangkan, yang digoncangkan, tapi di satu sisi bagian yang digoncangkan ini tidak ikut tergoncang. Kenapa bisa? Apakah Alkitab sedang main sebuah kata-kata untuk menghibur saudara dan saya? Tidak, Bapak Ibu. Ini memang fakta yang Tuhan ingin tunjukkan. Dalam satu hal Allah berbicara tentang goncangan, tapi dalam satu hal Allah menceritakan bahwa Dia adalah pribadi yang tidak bisa tergoncangkan. Semua digoncangkan, tapi ada satu bagian yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah sendiri. Lah pertanyaannya, kalau saudara di dalam Allah, saudara akan menerima berkatnya. Amin. Coba kita lihat lagi tadi, Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima, saudara dan saya gereja umat Tuhan, hamba Tuhan, terimalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dunia cuma ada dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan setan. Kerajaan Allah dan kerajaan Mamon, ya, tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Orang-orang yang tetap beribadah kepada Allah. Orang-orang yang menjaga kemurnian hatinya. Orang-orang yang tetap memuji dan menyembah Allah. Orang-orang yang tunduk kepada otoritas gembala. Di mana saudara berjemaat, bergereja, digembalakan. Orang-orang inilah yang ada di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Dan akan mengalami pemeliharaan Allah. Akan menerima berkat Allah. Justru di tengah-tengah goncangan yang sedang melanda dunia ini. Tapi kalau saudara belum menerimanya, nantikan Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, orang yang berharap Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu bukan saya yang menyampaikan, tapi firman Tuhan. Yang langit dan bumi lebih mudah lenyap, tapi perkataan Allah dijamin kekal selamanya. Saudara, kalau gubernur menyampaikan pidato, semua duduk manis, apalagi ini firman Tuhan. Firman dari sorga, saudara harus menerimanya. Kalau lurah saja bicara di depan publik, orang percaya, apalagi ini suara dari sorga. Masa saudara meragukannya? Amin. Lalu saudara yang sedang duduk berkata, lalu kenapa hidup saya masih susah, Pak? Lalu kenapa kontrakan rumah saya mau habis? Saya harus tinggal di mana nanti berikutnya? Kenapa saya cari kerja begitu susah dan sulit? Apa mampu Tuhan memelihara saya? Tidak ada yang sukar buat Tuhan untuk memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dia Allah yang bisa membuat dari tidak ada menjadi ada. Tapi dia juga Allah yang maha kuasa. Dia bisa buat yang ada menjadi tidak ada. Dia maha segala-galanya, Bapak Ibu. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepadamu dan kepadaku untuk menerima penggenapan janjinya. Untuk kita mengalami providensia, pemeliharaan dari Allah. Dan itu yang Allah lakukan ketika Allah memberkati Elia lewat burung gagak. Burung gagak itu lambang setan, lambang iblis. Tapi diperintah sama Tuhan untuk menjadi berkat buat hambanya yang bernama Elia. Saudara lihat tadi dikatakan dalam Hagai, kekayaan bangsa-bangsa. Karena emas perak Tuhan yang punya, Tuhan akan perintahkan supaya mengalir kepada gereja, kepada perbendaraan rumah Tuhan, kepada Bapak, Ibu, dan kepada saya. Amin. Haleluya. Saudara, kita buka dulu di dalam Yesaya pasal 55, Bapak Ibu. Dengan cepat Yesaya 55, saya tahu karena waktunya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dengarkan firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasakan goncangan begitu hebat dan berat, jangan meninggalkan Tuhan. Ya, jangan lari dari Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Semakin sungguh-sungguh, semakin yakin, perteguh imanmu sampai penggenapan janjinya nyata dan sempurna. Amin, Bapak Ibu. Hanya sesaat saja, hanya seketika saja saudara mengalami kesulitan. Dengarkan Bapak Ibu, Tokopedia saja mengaminkan firman ini. Amin. Tokopedia lo ngerti firman Tuhan ini benar. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti, sungguh terlalu. Ya, benar. Coba Yesaya 40 Bapak Ibu, ayat 12 dan 15. Yesaya 40. Yesaya 40, ya. Ayat 12 dan 15. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal? Menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 15. Sesungguhnya apa?
bangsa-bangsa, sesungguhnya apa? Seluruh dunia digabung jadi satu di hadapan Allah seperti apa? Setitik air dalam timba. Satu tetes air dalam timba. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh bangsa. Saudara kalau ke Bali saja butuh berapa hari untuk bisa mengitari seluruh Bali? Ayo Bapak Ibu yang senang ke Bali ini loh, yang mau pergi tahun depan. Berapa hari? Bisa mengitari Bali sampai puas berhari-hari. Di hadapan Tuhan seluruh dunia dikumpul jadi satu, bagaikan satu tetes air. Masa Tuhan tidak bisa menyembuhkan kanker saudara? Masa Tuhan gak bisa menyembuhkan darah tinggimu? Masa Tuhan gak bisa menormalkan kadar gulamu? Oh, jangan ngecilkan Tuhan, saudara. Masa Tuhan gak bisa memberkati engkau hanya karena engkau karyawan di sebuah perusahaan, lalu gak bisa beli rumah, jadi kontraktor terus, kontrak sana, kontrak sini, kontrak situ, kontrak situ. Bagi Tuhan gak ada yang sukar. Amin. Bangsa-bangsa bagaikan setetes air dalam timba. Ada orang bilang, iya Pak, timbanya tuh gak kayak timba di Indonesia. Timbanya gede. Namanya timbo tetap timbo. Namanya timba ya tetap timba. Mau segede apa? Saya tanya, sebesar apa? Namanya timba aja kok. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Amin. Allah yang saya sembah, Allah yang saudara sembah, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Biarlah dia semakin dihormati, semakin ditinggikan, semakin disanjung, semakin dipuji. Saudara, Allah itu memang Allah yang maha hadir. Allah itu memang Allah yang ada di mana-mana. Tapi saya kasih tahu, Allah tidak sembarangan menyatakan dirinya. Sekalipun dia maha hadir. Sekalipun dia ada di mana-mana. Kenapa? Kalau seperti itu Allah melanggar firman-Nya. Allah akan menyatakan kehadirannya ketika dia disembah. Ketika dia disanjung. Ketika dia ditinggikan. Ketika saudara hidup dalam kekudusan. Kenapa Pak? Saya nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Ya Anda tidak kudus. Kok repot? Berarti Anda nggak benar. Nggak melakukan kebenaran firman. Kamu hidup atas kebenaranmu sendiri. Menyelesaikan masalah rumah tangga dengan versi ukuran kebenaranmu. Kamu coba selesaikan masalah dengan ngikuti aturan sinetron. Gak firman Tuhan. Makanya gak pernah selesai. Tersanjung 1 sampai 100. Gak selesai. Kenapa? Kalau firman Tuhan ukurannya hari ini. Begitu saudara bertobat. Begitu saudara mengampuni. Selesai. Amin. Saudara pernah dengar orang yang bilang, jangankan 5 tahun. Jangankan 10 tahun. Sampai mati. Saya tidak akan pernah mau terima dia lagi. Nah kalau dia yang dibegitukan sama Tuhan kira-kira gimana? Ya jangan sampai Pak. Lah makanya. Mari Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya ini? Supaya kita bisa tetap di dalam Tuhan ini. Ya Ibrani tadi pasal 12 tadi Bapak Ibu. 1 ayat sebagai ayat yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang mau berdiri mari. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Jadi kalau saudara dimurnikan, saudara mengalami pengujian, tetaplah belajar mengucap syukur. Sulit atau sukar? Ya sulit sukar. Ya enggak puji Tuhan ya.
tapi harusnya mau terima. Lalu beribadah kepada Allah. Apa artinya beribadah di sini? Beribadah kepada Allah itu artinya di dalam ibadah saudara diingatkan akan janji Tuhan. Jadi waktu saya beribadah, saya akan menghidupi perjanjian Tuhan dalam hidup saya. Baru berikutnya dikatakan, saudara hidup dengan hormat dan takut akan Tuhan. Itu artinya apa? Hidup yang benar. Benar itu berarti pokoknya baik, Pak. Pokoknya baik. Pokoknya baik. Aku baik, nggak jahati orang. Pokoknya baik. Yang baik belum tentu benar. Tapi kalau yang benar, itu pasti baik versi Allah. Versi manusia belum tentu baik. Ada orang cerita begini, Pak, saya kasihan, Pak. Itu tetangga saya itu loh, suaminya suka pukul istrinya. Jadi saya pikirkan kasihan itu istrinya. Sudah, Pak, saya nikahi saja. Kan baik saya, Pak. Baik enggak? Baik enggak? Ayo, berani bilang enggak baik. Baik enggak? Loh ya baik toh. Wong ada orang dipukuli, terus mau ditolong dinikahi kan baik. Tapi enggak benar. Betul, setuju? Enggak setuju, minggu depan enggak usah main. Betul enggak Bapak Ibu? Baik ya. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena itu istrinya orang. Kenapa? Kita mengajarkan menikah 1 kali untuk seumur hidup. Makanya kalau lagi berteman buka mata. Kalau sudah menikah tutup mata. Rapat-rapat artinya apa? Jangan kalau waktu masih berteman itu kreweng kelihatan kayak berlian. Tahu krewengnya? Pecahan genteng itu. Wah, pokoknya kamu ini segala-galanya bagiku. Tanpa kamu aku akan mati dengan hampa. Setelah jadi istri, apa saudara? Berlian jadi kayak kreweng. Aku ini jane ndak untuk kamu loh. Gara-gara dapat kamu ya aku modelnya kayak gini nih sekarang. Wes, terima ndak terima ya kayak gini. Di sini nggak ada ya, di sana banyak. Ini kalau diteruskan pulang besok. Ayo, mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan ya. Ada satu pujian? Ya, ayo. Ayo kita menyembah Tuhan ya. Haleluya. Oh glory. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Supaya nanti saudara pulang tidak seperti waktu saudara datang. Saudara terima kelegaan dari Tuhan. Saudara diberkati. Saudara dilepaskan. Saudara terima kemuliaan Tuhan. Hidupi kebenaranmu. Amin, haleluya. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang teguh. Oh haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tempat ini. Hidupku, terima kasih. Berserah penuh. Oh haleluya. Engkaulah Tuhan, Mari Bapak Ibu angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Amin. Oh haleluya. Engkaulah Tuhan. Yesuslah Raja. Amin. Oh ramata kamara
rama sekere bekoro boshanda rabakaya rama. Yang lemah katakan aku sudah dikuatkan. Kiara balara maya rama syata kalara balara masyata kara balara 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 masande. Mari juga yang beribadah secara live streaming online malam hari ini, dimanapun saudara berada, percayalah kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saat engkau sakit, saat engkau membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, Dia Allah yang kuasa. Syata karabashi ini alarabaya rabalarabasani. Kirabalarabaya rabalaraya ralarabalaras. Orabalarabaya rabalarabas syata karalarabasani. Shalarabalarabalaras. Shalarabalarabalaras. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama ku menyembahmu, kami angkat penyembahan kami Tuhan di hadapan tahta-Mu yang maha kudus. Yesus,
Sikini alarama Ku percaya ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama kau besertaku, ku percaya. Kira masyata karamalarama sani. Setiap hari ada mujizat. Setiap hari yang percaya berkata ada mujizat. Setiap hari. Amin. Kami percaya Tuhan ada mujizat setiap hari. Setiap kami melangkah di dalam kebenaran-Mu, setiap kami melangkah di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, setiap kami mendengar suara-Mu Tuhan, menuntun kami, menolong kami, memerdekakan kami, membebaskan kami. Kami percaya yang sakit sudah menerima kesembuhan, yang lemah sudah menerima kekuatan, yang miskin sudah diberkaya. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan ibadah doa malam kami. Lawatanmu sudah terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Titus Trisno dalam setiap pengembalaan, pelayanan rumah tangga keluarga. Berkati Tuhan. Di dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan, domba-domba yang digembalakan Tuhan boleh dikenyangkan oleh kebenaran-Mu, dan boleh semakin dewasa menjadi mempelai-mempelai Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Bapa, di hadapan-Mu bersama-sama kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun kami yakin Roh-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami. Burama Syatakarama, mari yang ada di rumah, yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan, mari bersama-sama angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Burama Syatakarama Yindaka di sini alarama Syatakar. Pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami percaya berkat Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai pada nada Tuhan datang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.